Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini dan senang sekali berjumpa dengan Anda. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin mengalami kesesakan, problem, serta sakit penyakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Dan bagi saudara-saudara yang mengalami kesedihan, dihiburkan. Dan hari ini kita akan mengisi hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 23 ayat 27. Jadi ini ada suatu teguran yang cukup keras dari Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan kita patut juga untuk merenungkannya supaya kita juga tidak demikian. Yaitu kuburan di labur putih. Ya, kita lihat dulu saudara-saudara dari Matius pasal 23 ayat 27. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta klik loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Sehingga kita sama-sama dibangun oleh kebenaran firman Tuhan dan digerakkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah situasi yang sangat sulit di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 23 ayat 27. Suatu teguran yang luar biasa keras ya dari Yesus. Kita lihat, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, saudara-saudara, orang yang munafik itu dibenci oleh banyak orang. Pura-pura baik, pura-pura tulus, tapi mempunyai motivasi yang jelek untuk kepentingan, untuk keuntungan dirinya sendiri, yang menguntungkan dirinya sendiri. Mereka merebut hak orang kecil, mempermainkan kepercayaan seseorang, tahu banyak kebenaran, tapi memperlakukannya kepada orang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri. Bahkan ada yang bilang untuk kepentingan perutnya di sendiri, untuk kepentingan perutnya sendiri. Nah, dosa seperti ini, dosa yang munafik, kemunafikan, ini seperti yang begitu dikencam oleh Tuhan. Seolah-olah ini adalah dosa, seolah-olah dosa kemunafikan ini begitu menjijikan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ya, kalau kita renungkan ya, orang berzina di hadapan Yesus, diserahkan di hadapan Yesus, disuruh pergi dan jangan berbuat lagi. Seolah-olah itu diampuni. Seolah-olah Yesus memaafkan. Nah, apakah Yesus menyetujui perzinahan? Ya tentu saja tidak, saudara-saudara. Kemudian kita lihat juga anak muda yang kaya disuruh menjual semua hartanya dan ikut Yesus. Juallah semua dan ikutlah aku. Dia lalu sedih dan pergi meninggalkan Yesus dan mengambil jalan hidupnya sendiri, jadi tanpa juru selamat. Mengapa Tuhan begitu marah? Apakah Yesus tidak boleh marah? Ini adalah pertanyaan yang serius. Apakah kasih itu berarti ya lemah dan ya kompromilah dengan seadanya praktek-praktek yang merugikan banyak orang atau bahkan menyesatkan dan membuat banyak orang menyimpang. Nah, kalau kita renungkan holy anger atau marah kudus itu boleh. Dalam artian bukan yang ngawur ya, asal begitu marah tanpa sebab, tanpa alasan. Perhatikan Tuhan Yesus juga marah di bait Allah saat tempat itu dipakai praktek dagang yang tidak benar, memperdayai orang kecil dalam pembelian kurban dan sebagainya. Ya, dipilih-pilih yang bersih, yang bagus, harganya mestinya segini, dibilang begini, segini dan sebagainya. Jadi mempermainkan dalam hal jual beli hewan kurban dan sebagainya. Jadi bait Allah dijadikan seperti sarang penyamun saat itu. Penyerahan korban itu termasuk seremonial ya, seperti sunat, halal, haram, dan sebagainya. Untuk membedakan Israel dengan bangsa lain, supaya mereka tetap terjaga kemurniannya, supaya mereka tidak kawin campur. Walaupun masih ada yang tetap melakukan kawin campur ya. Karena Mesias sudah dinubuatkan lahir dari bangsa ini. Begitu Mesiasnya sudah datang, maka hukum-hukum itu minggir.
Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Tetapi yang moral law tetap berlaku kekal, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan sebagainya. Sekarang permasalahannya adalah yang mungkin kita tanyakan, Yesus kok marah-marah begitu? Bahasanya sangat kasar ya. Saudara-saudara, ada sebabnya. Mari kita lihat dulu siapa mereka ini, ya. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini siapa sebenarnya yang begitu keras dikecam Yesus. Nah, siapa ahli-ahli Taurat ini? Ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat, bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam setiap situasi, untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Jadi ahli Taurat juga biasa disebut sebagai cendekiawan Yahudi yang dilatih untuk mengembangkan ajaran Taurat dan mengajar kepada murid-murid. Juga mereka mempelajari dan menafsirkan Taurat secara teliti sekali. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi anggota dari Sanhedrin atau mahkamah agama saat itu. Nah, itu adalah kelompok ahli Taurat. Sekarang kita lihat siapa orang Farisi. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim adalah kelompok yang menganggap diri mereka orang beragama yang saleh. Nah, saudara-saudara, banyak yang sekarang ya yang menganggap dirinya paling saleh, paling suci seperti demikian, menganggap dirinya lebih suci dari yang lainnya dan sebagainya. Jadi saudara, ingatlah bahwa kita ini di hadapan Allah yang Maha Kudus seperti ikan kotor. Ini sebabnya Yesus mengecam orang-orang Farisi dan biasanya juga ahli-ahli Taurat dalam beberapa kesempatan yang dicatat dalam Injil Lukas ya. Misalnya Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Kemudian Injil Matius 23 ayat 1 sampai 9, Markus 12 ayat 35 sampai 40 dan Lukas 20 ayat 45 sampai 47. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ada 8 paling tidak pernyataan dengan kata celaka yang tercantum di dalam Injil Matius, dan oleh karena itu versi Matius ini dikenal sebagai 8 woes ya. 8 celaka, yaitu dalam Matius 23 ayat 13, Matius 14, 15, 16, 23, 25, 27 dan 29. Kecaman terhadap orang-orang Farisi itu ditujukan kepada kemunafikan dan sumpah palsu. Jadi ada 2 ya, saudara perhatikan ya, mengapa mereka dikecam. Karena kemunafikan mereka dan sumpah palsu yang sering kali diucapkan oleh mereka. Jadi sekali lagi, mengapa mereka dikecam? Mereka pura-pura saleh. Mereka hanya berpura-pura saja. Tetapi menelan rumah janda-janda miskin yang semestinya dilindungi, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, berbelit-belit, bertele-tele, menjadikan penganut agama mereka, menjadikan orang-orang itu penganut agama mereka. Jadi sekarang juga demikian, saudara-saudara. Kalau kita renungkan, banyak sekali hamba Tuhan yang tidak mengarahkan kepada Kristus, tapi mengarahkan pada gereja tersendiri, sinode tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, bukan membawanya kepada Kristus. Dan mereka juga bersumpah demi bait suci, sedikit-sedikit demi Tuhan, sedikit-sedikit demi Tuhan, demi ini, demi itu, dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Itu sumpah palsu, saudara-saudara. Melarang orang lain, tapi dia sendiri melakukannya. Jadi sekali lagi, kedok suci, saleh, takwanya munafik. Itulah yang dikecam keras Yesus. Celakalah. Ada quote yang menarik dari John Owen ya, yang patut kita renungkan. Faith empties the soul of its own wisdom, understanding and sufficiency, so that it may act
in wisdom and sufficiency of Christ. Iman mengosongkan jiwa dari hikmat, pemahaman, dan kecukupan sendiri, sehingga ia dapat bertindak dalam hikmat sebagai kecukupan Kristus. Jadi ini sangat penting, saudara. Kita hendaknya mengarahkan iman kita, pengertian kita, apapun yang ada pada diri kita ke arah kecukupan Kristus. Yesus sudah cukup, saudara. Sekarang kita coba meneliti lagi. Kuburan di Labur Putih, apa ini maksudnya? Saudara, saya pernah melihat kuburan yang sangat-sangat bagus waktu pelayanan di Kuticana, Aceh Tenggara. Seperti rumah pribadi. Maka mewah ya, saya pikir itu rumah kecil lah ya, rumah biasa gitu. Tapi ternyata itu kuburan, saudara-saudara. Nah, di sini Tuhan Yesus menegur ya, mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Nah, zaman dulu untuk membuat suatu pemakaman itu bersih atau sebagainya, itu memakai kapur putih supaya kelihatan bersih, sehingga dicat ya, dilabur putih gitu. Nah, sekarang pun kalau rumah gedung ataupun rumah yang mewah, kalau dicat putih bersih itu kesannya mewah ya, bersih sekali. Nah, ia membandingkannya dengan kuburan yang dibangun oleh orang-orang di dunia dengan ambisius, dengan keindahan dan kemegahan yang luar biasa. Yang ingin bangun megah, mewah, habiskan dana triliunan. Coba mari kita renungkan, apakah itu sungguh-sungguh visi dari Allah atau warisan peninggalannya sebagai upaya untuk meninggalkan warisan bagi penerusnya? Apakah itu sungguh-sungguh visi dari Allah? Ada orang yang mempunyai visi katanya membangun bangunan yang megah, menghabiskan dana triliunan. Itu sebenarnya sebagai kebanggaan pribadi, ini supaya kelak ini peninggalan saya, atau untuk apa? Saya tidak tahu, saudara. Mudah-mudahan memang itu visi dari Allah ya, kalau diklaim sebagai visi dari Allah. Sementara kalau kita mau jujur dengan hati nurani, masih begitu banyak hamba Tuhan yang kekurangan, terutama di pedesaan dan dalam yang masih bisa dibantu. Begitu banyak gereja yang bisa dibantu dengan uang yang triliunan itu, hanya demi bangunan masjid. Seperti lukisan atau pahatan pada kuburan yang menarik perhatian manusia ke atasnya, sementara di dalam kubur itu mengandung bangkai yang berbau busuk. Jadi Kristus berkata bahwa orang munafik telah menipu dengan penampilan lahiriah mereka, karena mereka penuh dengan tipu daya dan kejahatan. Nah, Lukas agak berbeda ya. Kalau kita melihat di Injil Lukas, mereka menipu mata manusia seperti kuburan yang seringkali tidak dirasakan oleh orang-orang yang berjalan di atasnya. Tetapi artinya sama, saudara-saudara. Artinya dengan pakaian kesucian, kepura-puraan, ada kotoran yang tersembunyi yang mereka hargai di dalam hati mereka. Seperti kuburan marmer itu mewah ya, batu yang mewah. Karena itu memakai aspek apa yang indah dan mengagumkan, tetapi menutup yang berbau busuk agar tidak menyinggung orang yang lewat. Nah, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang sederhana dan bodoh, Kristus merobek topeng penipuan yang dipegang oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan kemunafikan kosong mereka. Karena peringatan ini menguntungkan bagi orang-orang sederhana bahwa mereka akan segera menarik diri dari cengkraman serigala. Jadi mereka ini diibaratkan seperti serigala yang begitu buas, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, jangan seperti mereka. Tapi harus cinta Tuhan, harus cinta Yesus. Rajin menggali firman Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari dalamnya. Seperti mendapatkan harta karun yang
terpendam. Saudara makin menggali firman Tuhan, saudara akan makin mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara makin bersuka cita di dalamnya, dan dikuatkan, dihiburkan, ditolong, dipimpin dalam berbagai aspek dalam kehidupan ini. Harusnya antusias, semangat, dan sukacita dalam menggali terus firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Saya mengibaratkan seperti bayi yang selalu menginginkan susu yang murni untuk terus mau bertumbuh. Jadi dalam hal rohani, jangan mau terus hanya puas seperti bayi. Harus tumbuh normal. Ya, kalau normal itu dari TK, SD, SMP, SMA, sarjana, terus tumbuh sampai akhir. Ya. Tidak hanya puas tumbuh dalam kognitif, tetapi juga tumbuh di dalam melayani, diajak pelayanan antusias. Ya, korban waktu, berani berkorban dan sebagainya. Ya, banyak orang yang mau pelayanan, tapi kalau dia sementara pakai biaya sendiri dulu ya, ngeper saudara. Saat ditawari dengan biaya sendiri, malas saudara-saudara, pikir-pikir. Kalau dipakai untuk investasi, untuk biaya ini dan itu, untuk menambah bisnis, wah antusias. Tapi kalau uangnya dipakai untuk pelayanan, ya mikir-mikir dulu saudara. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi saudara-saudara, Kristus yang harus makin besar. Jangan nama sendiri ya, berkibar, jaya, terkenal di mana-mana, tapi nama Kristusnya sedikit sekali disinggung. Makin kecil, yang makin besar adalah namanya sendiri, populer di mana-mana, terkenal, ngetop, tergeser oleh berita-berita visi misinya, visi misi dalam tanda petik ya, seperti tadi saya katakan, apa betul itu visi misi dari Tuhan? Ya perlu digali lebih mendalam lagi, perlu doa lebih lanjut lagi. Nah, apakah itu semua tergeser oleh visi misinya yang gede ini itu, pengen ini, pengen itu, atau tergeser dengan pengetahuannya yang luas ini itu, tapi Injilnya sampai Nah, hati-hati saudara, waspada manakala namamu besar, berkibar di mana-mana ketimbang nama Yesus Juru Selamatmu. Kemuliaan itu miliknya, bukan milikmu. Banyak orang yang merasa ikut punya andil dalam pelayanan ini dan itu. Kalau tidak ada ini, tidak jalan. Kalau tidak ada aku, pelayanan itu pasti tidak jalan. Ya tentu mungkin memang itu karyamu. Tapi sadari, jika Roh Kudus tidak memberikan kemauan dan kemampuan buat kamu untuk melakukannya, you mean nothing. Kamu bukanlah siapa-siapa. Kamu tidak berarti apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, terus menggali firman Tuhan untuk dikuatkan, untuk dihibur, ditolong, dan senantiasa dipimpin Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Khususnya di masa pandemi ini ya. Cari kerja dulu, tanya Tuhan dulu. Kalau saudara cari kerja, tanya Tuhan dulu. Ada gereja tidak di sana? Masih bisa melayani tidak? Akan makin dengan Tuhan ataukah tidak? Dalam hal mencari jodoh juga demikian. Dalam hal mencari pasangan juga demikian. Tanya Tuhan dulu. Siman tidak, mendorong support atau support di dalam pelayanan tidak. Jangan kalau ada problem, cekcok, kemudian pisah, kemudian mengadu pada Tuhan, menganggap hidup ini tidak adil dan sebagainya. Dalam hal membuka bisnis atau usaha juga demikian. Tanya Tuhan dulu. Bisnis ini untuk siapa? Untuk aku ataukah untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah untuk memuliakan Tuhan? Ataukah diriku sendiri? Saudara-saudara yang terkasih, piring emas kalau isi tulang, ya tulang-tulang makan anjing, itu rasanya kok nggak elok ya. Artinya kalau itu, apalagi kalau anjing bulukan ya, kalau anjingnya herder, anjingnya jutaan, miliatan gitu, nggak apa-apa ya, juara champion di mana-mana. Ya kasih aja piring plastik gitu ya, nggak apa-apa. Sadari, betapapun saleh engkau, tetap adalah kain kotor di hadapan Allah yang Maha Kudus. Engkau tetap butuh juru selamat, butuh Yesus. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti
hati seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perhatikan saudara, segala kesalehan kita di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Dan kalau saudara tahu, kain kotor dalam bahasa aslinya itu adalah seperti kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan. Dan jangan harap saudara berpikir dengan modal kain kotor itu saudara akan bisa sampai ke surga tanpa juru selamat. Betapapun salehnya saudara, betapapun engkau berpakaian rapi, bersih, najis, putih bersih, saudara tanpa juru selamat pasti binasa, pasti tidak selamat. Sebab harus menanggung sendiri dosa-dosa dari lahir sampai mati. Upah dosa adalah maut, dan Allah itu maha adil. Itu berarti satu dosa pasti dihukum. Mari kita jujur dan apa adanya di hadapan Tuhan dan juga manusia. Jangan bersumpah palsu demi apapun. Matius 5 ayat 37 katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan munafik, sekali lagi. Jangan munafik. Jangan berkedok saleh dan perbuatan baik. Sebab Allah melihat dengan terang benderang hati saudara. Kalau engkau pejabat, jadilah pejabat yang takut akan Tuhan. Jadi pelayan hamba Tuhan. Gali dan beritakan firman Tuhan. Fokus di sana. Sampaikan maksud dan kehendak Tuhan dari firman-Nya. Jangan dongeng isapan jempol dan seperti jual obat. Atau bahkan bicara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hanya karena supaya engkau dipandang baik, sehingga engkau populer, terkenal, dan sebagainya dalam pandangan manusia. Lakukanlah segala sesuatu terutama bagi Tuhan dengan tulus, tanpa pamrih, semata-mata karena Tuhan. Jangan seperti kuburan di labur putih. Dan anak-anak Allah seharusnya menjadi murni daripada tampil yang seperti itu, seperti kuburan di labur putih. Maka saudara, untuk tidak demikian, untuk terus memuliakan Tuhan, mulai dari sekarang juga, Tuhan memberkati saudara. Amin.